Aku ingin menyampaikan sesuatu bukan dengan emosi, tapi dengan akal. Buat seorang guru, apalagi yang bicara tentang sains dan filsafat, seharusnya yang paling dijaga adalah kerendahan hati intelektual. Tapi sayangnya, kadang mereka yang paling sering bicara soal berpikir kritis justru lupa berpikir kritis terhadap diri sendiri. Di era media sosial, muncul banyak figur yang pintar berbicara. Logis, cerdas, karismatik. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam, kadang yang disebarkan bukan ilmu, tapi pendapat yang dibungkus logika. Dan di titik inilah masyarakat tertipu oleh retorika, bukan pengetahuan. Karena sains tidak diukur dari seberapa meyakinkan seseorang berbicara, tapi dari metode dan bukti yang bisa diuji. Banyak guru modern yang jatuh pada kesalahan berpikir klasik, logical fallacy. Misalnya ketika menolak sesuatu bukan karena salah datanya, tapi karena tidak cocok dengan ideologi pribadi. Atau menggunakan cherry picking, hanya mengambil data yang mendukung argumen dan menolak yang lain. Ini bukan berpikir kritis, ini cuma berpikir selektif. Kalau benar ingin disebut ilmiah, maka semua pernyataan harus tunduk pada metode ilmiah. Artinya, 1. Ada hipotesis. 2. Ada pengujian objektif. 3. Ada falsifikasi. Terbuka untuk dibantah. Kalau tidak ada itu semua, maka yang disampaikan bukan ilmu, tapi sekadar keyakinan yang berlogika. Dan keyakinan, meskipun tampak cerdas, tetap bukan sains. Einstein pernah bilang, "Semakin aku belajar, semakin aku sadar betapa sedikit yang aku tahu." Itu adalah ciri ilmuwan sejati, rasa rendah hati terhadap kompleksitas semesta. Tapi ketika seseorang merasa sudah paham semuanya dan mulai menganggap dirinya penafsir kebenaran, maka disitulah ilmu berhenti dan ego mulai berbicara. Sains tidak butuh nabi baru, sains hanya butuh kerendahan hati untuk terus belajar. Jadi buat guru gembul, dan juga kita semua yang ingin bicara soal ilmu, jangan hanya pintar berlogika, tapi juga berani diuji. Jangan hanya menyebarkan wacana, tapi juga mau menerima koreksi. Karena intelektual sejati bukan dia yang paling banyak bicara, tapi dia yang paling siap dikritik. Dunia nggak butuh guru yang gemuk dalam ego, tapi yang gemuk dalam kerendahan.